Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tikotul Malfarikha, mahasiswi Psikologi UHAMKA semester 7. Saya di sini akan untuk mengerjakan tugas psikologi dakwah. Dan pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat kekuatan untuk terus memperbaiki diri setiap harinya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia, teladan terbaik dalam kecerdasan spiritual, sosial maupun emosional. Nah, teman-teman sekalian, di kehidupan kita ini kan pasti kita punya tujuan. Ada yang ingin sukses, ada yang dalam pendidikan, ada yang ingin meningkatkan karirnya, ada yang ingin membahagiakan orang tua, ada yang ingin membangun keluarga yang harmonis, ataupun sekedar ingin menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Nah, namun seringkali tujuan itu sulit tercapai, bukan karena tujuan tersebut mustahil, tapi karena perilaku keseharian kita yang belum mendukung untuk kita mencapai tujuan tersebut. Nah, disinilah kita belajar tentang konsep social emotional learning, yaitu keterampilan sosial dan emosional yang membantu kita mengelola diri, berhubungan dengan orang lain, dan mengambil keputusan tepat. Nah, menariknya ini teman-teman sekalian, prinsip SEL ini sebenarnya sangat dekat dengan ajaran Islam, yaitu kenapa sih dekat dengan ajaran Islam ini? Tujuan hidup manusia itu kan udah jelas ya. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, dalam psikologi sendiri itu, seseorang yang punya tujuan hidup jelas akan jauh lebih terarah dan tidak mudah goyah. Nah, dalam Islam pun demikian. Semakin jelas tujuan hidup kita, semakin ringan langkah kita. Maka untuk mencapai satu tujuan besar baik dunia maupun akhirat, kita perlu menyelaraskan niat, emosi, perilaku, dan hubungan sosial kita dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, dari SEL sendiri ini punya 5 perilaku utama yang sangat relevan untuk kita terapkan. Yang pertama itu kesadaran diri atau self awareness. Dalam Islam ini sama dengan meluruskan niat. Rasulullah SAW sendiri bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Artinya kalau kita ingin mencapai suatu tujuan, hal pertama yang harus kita klarifikasi adalah untuk apa aku berusaha, untuk siapa aku bekerja keras. Nah, ketika seseorang memahami nilai hidupnya, emosi dirinya, dan tujuan yang ia tunggu, akan lebih mudah mengarahkan setiap langkahnya ke tujuan yang benar. Nah, orang yang sadar diri tidak akan gampang iri, tidak mudah gelisah, dan tidak mudah kehilangan arah, karena ia tahu apa yang sedang ia perjuangkan. Nah, perilaku kedua itu manajemen diri atau self management. Ini kemampuan mengatur emosi, mengelola stres, konsisten, dan mampu menunda kesenangan demi tujuan jangka panjang. Nah, Allah sendiri mengingatkan kita di dalam surah Ali Imran ayat 200, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Mengelola emosi itu bentuk kesabaran. Ada kalanya kita terlalu lelah, ingin menyerah, atau emosi tidak stabil. Tapi orang yang mampu mengelola diri tahu kapan harus berhenti, kapan harus lanjut, dan kapan harus memperbaiki niat. Nah, orang yang bisa mengatur dirinya akan lebih tahan menghadapi ujian dan lebih fokus mengejar tujuan. Nah, yang ketiga itu ada kesadaran sosial atau social awareness. Nah, untuk mencapai satu tujuan besar, kita tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain untuk menjadi support system dan lingkungan yang saling membantu. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang hingga ia mencintai saudaranya bagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa empati adalah bagian dari iman. Dalam SEL sendiri, kesadaran sosial berarti kemampuan memahami perasaan orang lain, menghargai perbedaan, melihat situasi dari kacamata yang lebih luas. Nah, orang yang memiliki empati tinggi akan lebih mudah bekerja sama, sedikit konflik, dan lebih mungkin mencapai tujuan untuk bersama. Nah, perilaku keempat sendiri yaitu adalah keterampilan berelasi atau relationship skill, di mana ini mencakup kemampuan berkomunikasi dalam bekerja dalam tim,
menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan yang sehat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat bahwa banyak tujuan gagal bukan karena kita tidak mampu, tapi karena relasi yang rusak, salah paham, gengsi, komunikasi yang buruk, atau emosi yang tidak terkontrol. Padahal Rasulullah SAW bersabda, SAW telah memberi contoh terbaik dalam hubungan sosial. Beliau lembut, komunikatif, adil, penuh kasih, dan tidak pernah menyinggung orang lain tanpa alasan yang benar. Jika kita ingin mencapai tujuan besar, kita harus membangun relasi tanpa drama, komunikasi tanpa prasangka, dan kerjasama tanpa ego. Nah, yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau responsible decision making. Nah, inilah kemampuan untuk memilih yang benar, meski kadang terasa sulit. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap pilihan yang hadir dalam kehidupan kita ini sebenarnya sudah dalam batas kemampuan kita. SEL sendiri mengajarkan bahwa keputusan matang harus mempertimbangkan nilai-nilai pribadi, dampak terhadap diri dan orang lain, serta apakah pilihan itu mendekatkan kita pada tujuan atau justru menjauhkan kita. Nah, orang yang berani mengambil keputusan baik adalah orang yang memahami konsekuensi dan siap bertanggung jawab. Nah, teman-teman sekalian, jika 5 perilaku SEL ini, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab kita jalankan bersama, maka kita membangun perilaku yang mengantar kita kepada satu tujuan, yaitu menjadi hamba Allah yang matang secara spiritual, emosional, dan sosial. Karena tujuan itu penting, tetapi keberhasilan dalam mencapainya sangat bergantung pada behavior atau perilaku-perilaku kecil kita yang kita lakukan setiap harinya. Nah, teman-teman juga bisa renungkan apa sih sebenarnya tujuan besar kita yang sedang kita kejar hari ini. Pendidikan kah, karir kah, membangun keluarga, atau memperbaiki diri. Apapun itu, cek kembali niat kita, perbaiki emosi kita, bangun hubungan yang sehat, dan buat keputusan yang bijak insya Allah. Dengan bantuan Allah dan usaha yang sungguh-sungguh, tujuan itu akan tercapai lebih mudah. Semoga Allah selalu membimbing langkah kita, menguatkan hati kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang matang, penuh kesadaran, dan selalu berada di jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.